dos, tres. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Slides-nya dalam bahasa Inggris, tapi nanti saya akan menceritakannya dalam bahasa Indonesia karena memang ada beberapa tamu-tamu. Kalau kita lihat pertumbuhan pariwisata di dunia, itu pertumbuhannya cukup besar dan diperkirakan di 2012 akan ada 1 miliar wisman yang akan berjalan-jalan secara global. Ya, bagaimana potensinya untuk kawasan kita? Berikutnya, pertumbuhan yang tertinggi terjadi di kawasan Asia Pasifik, ya, sehingga potensi untuk pariwisata di kawasan kita memang ini kita anggap paling tinggi, ya, di mana pertumbuhan yang paling tinggi terjadi di kawasan Asia Pasifik, sehingga diperkirakan dari 2010 sampai 2030 pangsa dari 1 miliar yang tadi nanti 2030 sudah pasti akan lebih dari 1 miliar, akan menjadi 30%. Misalnya wisman dari China saja akan berjumlah katanya 400 juta dalam 10 tahun ke depan, ya. Jadi ini yang sedangkan untuk Indonesia sendiri, apa yang positif mengenai Indonesia adalah pertumbuhan Indonesia yang masih sangat baik pada saat negara maju terutama di Eropa mengalami resesi. Apa yang terjadi untuk pariwisata adalah kita tetap tumbuh walaupun ada krisis di Eropa karena lebih banyak yang jalan-jalan antar negara di ASEAN. Berikutnya, ada sesuatu regional integration atau kerjasama antar negara ASEAN yang cukup penting dan ada dampaknya kepada pariwisata, yaitu yang disebut sebagai kerjasama ASEAN dalam kerangka ASEAN Economic Community 2015, di mana apa yang akan terjadi adalah investasi akan lebih mudah berpindah, pekerja di bidang hospitality and tourism, jadi ada sekitar 32 kategori, itu dapat berpindah antar negara di ASEAN. Jadi kita orang Indonesia yang ahli dalam F&B misalnya dapat bekerja di negara ASEAN dan yang lain selama kita memenuhi sertifikasi dan kompetensi yang ada. Tourism termasuk priority sector yang akan mengalami integrasi, jadi dari segi investasi, dari segi perpindahan orang, itu akan mengalami mengalami proses pembukaan yang akan berakhir di Desember 2015. Misalnya untuk visa, antar negara ASEAN sudah bebas visa. Jadi kalau kita berkunjung antar negara ASEAN itu bebas visa. Yang kita harapkan akan dilahirkan cukup berarti itu penghasil devisa kelima terbesar di dalam ekspor barang dan jasa. Jadi sangat berarti sumbangannya. Sampai dengan bulan Januari-Maret 2013 dibanding Januari-Maret 2012, pertumbuhannya 7,2%. Saya tidak menampilkan angkanya, tapi pertumbuhannya sudah lebih tinggi daripada tahun lalu. Jadi semoga tahun ini kalau target tahun lalu tercapai 8 juta, target tahun ini kita berharap sekitar 8,6 juta sampai kalau baik sekali keadaannya bisa mendekati 9 juta. Berikutnya, pariwisata sangat penting, very important for job creation, ya, menyerap 8,3 juta pekerja atau pertumbuhannya sekitar 8,4%. Berikutnya, dan juga untuk penghasilan ekonomi sekitar 104,5 triliun atau 4% dari PDB secara langsung. Tetapi bagusnya pariwisata, dampak tidak langsungnya kepada supplier, sampai kepada petani itu tinggi, sehingga kalau kita lihat dampak, termasuk dampak tidak langsung ya sebetulnya kontribusi kepada PDB itu 9%. Dan di sini saya ingin menekankan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari daerah, yang daerahnya mungkin potensi pariwisatanya ada tetapi belum didorong,
pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berpotensi untuk menambah pada income provinsi atau kabupaten bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini PDB lagi. Berikutnya, ini adalah PAD ya, atau penghasilan dari pajak yang dihasilkan dari pajak hotel dan hiburan. Dan untuk beberapa daerah ini merupakan salah satu sumber PAD yang penting juga. Berikutnya, untuk investasi, pada saat ini investasi nilainya 120 triliun atau bertumbuh sekitar 2% kalau dilihat dari angka PDB. Tapi berikutnya mungkin yang lebih menarik, ini adalah yang masuk melalui BKPM. Pertumbuhannya luar biasa tahun lalu, 200%. Ya. Last year's foreign investment and domestic investment growth in tourism was very high, 200%. Di mana yang bisa dilihat foreign investment 786 million compared to 242 million last year in 2011, and domestic investment also tripled from 39 to 101.5 million US dollars. Dan berdasarkan salah satu survei, Indonesia and China are the two top countries in the world for hotel investment in 2012. And there was another survey by Travelocity when they surveyed hotels. 60% said that they were doing very well or doing very, very well in terms of profits in last year for Indonesia compared to other countries. Berikutnya, realization of hotel investment. This is the number of investment in hotel. Hotel with star is still the highest number, but increasingly non-star hotel also becoming important. This last week we had a seminar on hotel and hospitality investment, dan waktu itu diperkirakan bahwa Indonesia memerlukan 800 hotel lagi di dalam 3 tahun ke depan di seluruh Indonesia, dan ini akan menciptakan lapangan kerja sekitar 200.000 orang. Jadi hotel masih akan terus menjadi sumber investasi yang akan berkembang. Berikutnya, beberapa peraturan yang terkait dengan investment untuk hotel yang bintang 3-5, untuk resort, untuk golf course, untuk convention dan exhibition center, untuk hotel operator dan tourism consultant, itu dibolehkan 100% pemilikan asing, or 100% foreign ownership in all these categories. Berikutnya, untuk yang diminta ada joint venture dengan local partner adalah hotel bintang 1 dan 2, hotel yang tidak berbintang, dan semua kegiatan yang terkait dengan berbagai hiburan dan industri pariwisata yang lainnya. Berikutnya, untuk travel agent dan tourist guide itu hanya untuk investor dalam negeri, dan seperti kita ketahui kasino tidak diperbolehkan lagi di Indonesia. Zaman dahulu pernah dibolehkan, sekarang tidak dibolehkan lagi. Berbagai program pemerintah untuk mengaccelerate pertumbuhan atau bagian dari apa yang disebut sebagai MP3EI, Master Plan untuk percepatan pertumbuhan dan perluasan ekonomi Indonesia. Kita membagi Indonesia dalam 6 koridor. With the acceleration of development of Indonesia, we have 6 regional corridors. Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Papua and Maluku, Sulawesi, Kalimantan, and Sumatera, di mana koridor Bali dan Nusa Tenggara yang dianggap sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Tapi tidak berarti di daerah lain pariwisata tidak dikembangkan tentunya, tetapi fokus dari koridor untuk 3-5 tahun ke depan terutama akan difokuskan kepada Bali, NTT, dan NTB. Berikutnya, yang juga menjadi penting bagi pariwisata tentunya adalah konektivitas
dengan pesawat terbang terutama yang telah terjadi di Indonesia dan akan berkembang ke depan, ya. Salah satu tadi saya lupa menyebut bahwa tadi kalau jumlah wisman atau wisatawan dari mancanegara itu 8 juta tahun lalu, jumlah Wisnus wisatawan dalam negeri jumlahnya itu sekitar 123-24 juta yang melakukan perjalanan 2 kali dalam setahun. Jadi ada 245 juta perjalanan yang dilakukan oleh Wisnus, ya. Dan ini sangat penting. Justru pertumbuhan yang akan terjadi dari pariwisata itu bukan saja dari wisatawan mancanegara, tetapi dari domestic tourism. So it's not just foreign tourism which is important, but domestic tourism for a large country like Indonesia itu sangat penting, ya. Dan pertumbuhannya sekitar 2-3% dalam 5 tahun terakhir ini karena pertumbuhan dari kelas menengah, ya, or the middle class yang bisa sekarang melakukan jalan-jalan 2 kali setahun. Dan 2-3% itu tinggi kalau dibanding dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang sekitar 1,4%. Yang telah menyebabkan peningkatan Wisnus di luar peningkatan pendapatan adalah peningkatan budget airline, ya, yang membuat murah untuk kita menggunakan pesawat untuk menjangkau banyak tempat. Dan ke depan karena ada ASEAN Agreement akan lebih banyak lagi konektivitas yang terjadi baik dari penerbangan dalam negeri, budget airline maupun luar negeri. Sampai dengan AirAsia memindahkan headquarternya ke Indonesia, ya, karena bisnis dia sangat banyak di Indonesia. Dan ini yang penting, dan Garuda setahu saya setelah membeli 50 pesawat lebih kecil Bombardier yang kita harapkan akan membuat Garuda bisa terbang secara langsung ke berbagai lokasi di Indonesia. Berikutnya, dari segi apa yang kita lakukan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ini untuk membuat sederhana, kita mempunyai 16-7-16, itu adalah kebijakan atau strategi pariwisata nasional. 16 adalah destinasi yang kita utamakan di 3 tahun ke depan lah, 3-5 tahun ke depan. Tapi tidak berarti destinasi lain tidak kita perhatikan. Tapi ini diprioritaskan dari segi infrastruktur dan hal yang lain. Tujuhnya apa? Pariwisata yang berbasis tema budaya dan sejarah, alam dan ekoturism, sport and recreation seperti golf, cycling, sebentar lagi akan ada tour di Singkarak di Sumatera Barat misalnya, diving, surfing, ini banyak yang sport tourism yang berkembang di Indonesia. Cruise ship, by 2014 there will be 10 ports, akan ada 10 pelabuhan yang bisa menampung kapal pesiar yang besar, yang isinya lebih dari 2.000 orang. Wisata kuliner dan belanja ini sangat penting dan saya rasa di semua daerah sangat bisa dikembangkan. Kemudian yang nomor 6, wisata kesehatan dan kebugaran, ya. Ini bukan saja spa, tapi salah satunya adalah spa di dalam situ, tapi juga medical tourism. Kita ingin mendukung medical tourism. Saat ini ada 5 rumah sakit di Indonesia yang sudah internationally certified. Targetnya tahun ini akan menjadi 8. Yang terakhir, MICE, Meetings, Incentive, Convention, and Exhibition. Kalau kita lihat travel pattern dari Wisnus, itu banyak yang melakukan perjalanan dalam rangka pelatihan dan menghadiri pertemuan, ya. Jadi ini juga menjadi bisnis yang bagus. Saya lihat di banyak daerah sudah banyak yang membangun meeting di dalam hotelnya, selalu ada meeting room yang cukup besar. Ini adalah bisnis yang akan bertumbuh terus. 16 yang lainnya adalah pasar yang menjadi tujuan utama kita. Saat ini 5 big market is still Singapore, Malaysia, Australia, China, and Japan. Sisanya negara Asia yang lain. Jadi memang regional tourism itu yang menjadi salah satu tetap target kita, dan tentunya domestic tourism. Berikutnya, menurut
undang-undang yang sudah diturunkan menjadi rencana induk pengembangan pariwisata nasional, ada 88 kawasan strategis pariwisata nasional. Based on our regulation, we have 88 national strategic tourism areas which have to be developed by 2025. Ya, jadi maka kita memilih 16 dari yang 88 ini untuk 3 sampai 5 tahun ke depan. Tapi semuanya menurut undang-undang harus kita kembangkan sampai dengan 2025. Di sini pentingnya setiap daerah untuk menurunkan dari Riparnas menjadi Riparda. Setiap daerah kita harapkan bisa mempunyai Riparda, rencana induk pariwisata daerah, yang dengan demikian bapak-bapak dan ibu-ibu kita bisa dorong dan bantu untuk mendapatkan infrastruktur ya yang harus dibangun dalam rangka pariwisata. Ini yang pesan kami utama kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari daerah. Berikutnya ini yang 16 yang telah KSPN yang kita pilih untuk kita dorong 3 sampai 5 tahun ke depan, tersebar di seluruh Indonesia, tapi sebagian memang masuk koridor 5 koridor gerbang pariwisata, yaitu Bali, NTT, dan NTB, tapi ada juga Toba, ada Jakarta, ada Jawa Tengah, dan ada juga seperti Derawan. Berikutnya, ini beberapa yang telah ini contoh saja, ibu-ibu dan bapak-bapak dari daerah, bagaimana kita mau mendorong pariwisata, kita harus menawarkan proyek yang bisa diinvestasikan oleh para investor, dan itu harus dibuat dengan baik. Yang paling utama adalah lahannya jelas, peruntukan lahannya dan sertifikatnya, dan sudah ada RT RW yang telah disahkan ya. Ini beberapa contoh yang kita belakangan ini bawa ke luar negeri maupun dalam negeri untuk mencari investor di beberapa lokasi yang tercantum di sini. Dengan berikutnya ini beberapa contoh. Tanjung Lesung, Banten sudah menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata, dan akan ada jalan dan airport kecil yang diharapkan dapat dibangun di sana. Dan di sini ada Gunung Krakatau, ada diving, ada beach. Berikutnya Mandalika di Lombok Selatan akan sedang disiapkan untuk menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata juga, dan sudah ada airport 12 kilo dari lokasi ini, dan sedang ada beberapa proyek besar yang akan masuk. Kita mulai dengan Bintang 5. Berikutnya Bintan juga sudah free trade zone, dan juga akan didorong untuk dikembangkan mengingat lokasinya yang strategis dekat Singapura. Berikutnya Belitung, ini juga salah satu yang kita juga tengah siapkan, apakah ini bisa jadi kawasan ekonomi khusus pariwisata. Berikutnya ini adalah di Tanjung Puting di Kalimantan Selatan untuk ekoturism. Berikutnya dan Danau Toba ya. Berikutnya Wakatobi di Sulawesi Tenggara, ini khusus untuk diving dan eco resort. Jadi beberapa contoh potensi investasi, dan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak dari daerah juga bisa mengembangkan hal-hal yang sama untuk mengembangkan potensi pariwisata di masing-masing daerah. Tapi mungkin catatan yang penting adalah bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu, pertama kita harapkan berikutnya ada satu lagi Sabang, berikutnya oke. Ini yang pesan kami terakhir, bagaimana daerah bisa menarik investasi yang baik ke daerahnya. Ya, ini kita mengajak kolaborasi dan sinergi di bidang kepariwisataan antara pusat dan daerah. Pertama, penyusunan rencana induk pariwisata di tingkat daerah. Menurut undang-undang tidak lagi ada perizinan sebetulnya untuk industri pariwisata. Harusnya cukup mendaftar dan dengan tanda daftar usaha pariwisata, dan ini memerlukan daerah untuk mengeluarkan perda untuk mengimplementasi dan menindaklanjuti. Saat ini baru 50 kabupaten dan kota yang sudah mempunyai perda untuk menindaklanjuti, di mana tidak lagi perlu izin tapi cukup mendaftar. Tapi tentunya untuk
IMB, untuk AMDAL dan lain sebagainya, bangun hotel tetap harus ke instansi yang terkait. Yang lain yang kita terkait dengan pengembangan pariwisata tentunya desa wisata yang merupakan program community building or bottom up yang sangat mendukung sebetulnya tempat pariwisata dan melibatkan community yang ada di destinasi pariwisata. Desa-desa wisata or tourism villages can be developed within any tourism area. And bagaimana kembangkan dari segi soft infrastructure dan hard infrastructure di setiap kawasan pariwisata nasional. Kita sebagai kementerian, jika direncanakan dengan baik, dengan Riparda dan perencanaan yang baik, kita bisa mendorong ke APBN, ke PU, ke perhubungan untuk dibangun infrastruktur yang diperlukan. Kelima, kita berharap kita bisa melakukan promosi bersama. Jadi jika kita promosi Sumatera Barat, kita maunya Sumatera Barat in Wonderful Indonesia, Bali in Wonderful Indonesia. Jadi di Sumatera Barat bisa punya tagline-nya sendiri. Saya tidak tahu apa Beautiful Sumatera Barat in Wonderful Indonesia. Ya, jadi Indonesianya harus bunyi karena di luar negeri itu orang banyak tidak tahu bahwa Sumatera itu bagian dari Indonesia atau Bali bagian dari Indonesia. Atau Danau Sikarak itu sebetulnya ada di Indonesia gitu ya, jadi dan seterusnya. Atau Bengkulu, tidak tahu dia bahwa itu bagian dari Indonesia. Jadi kita harus bunyikan Indonesianya. Keenam, kalau kita ingin banyak wisata datang ke daerah kita, kita bisa mempromosikan event yang sudah ada seperti acara adat atau acara tradisional, atau kita bisa bikin event seperti yang kita lakukan dengan Tour de Singkarak. Ya, itu menciptakan event yang akan mendatangkan orang. Dan ini yang kita akan menjadi program dari kementerian kami, bagaimana menyelenggarakan event di daerah yang mulai dari dia menjadi skala daerah, ke skala nasional, kemudian ke skala internasional. Dan itu pertama menarik wisman dan mengangkat daerah Anda di mata dunia. Dan itu salah satu wujud promosi yang kita harap kita bisa kolaborasikan. Mungkin cukup dari kami, mudah-mudahan apa yang disampaikan berguna. Kesempatannya yang saya hormati Ibu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nama Andi Wibowo dari Pemda Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pak Wibowo dari Jateng. Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kabupaten Magelang. Ya. Ibu Menteri tadi menyampaikan bahwa pariwisata mempunyai kontribusi yang cukup signifikan bagi kesejahteraan baik kepada daerah maupun kepada masyarakat berbentuk multiplier effect. Mungkin memang kecenderungannya semacam itu, tetapi ternyata yang kami rasakan di Pemda Kabupaten Magelang tidak. Kami itu punya Candi Borobudur yang notabene tidak hanya aset yang berskala nasional tetapi internasional. Kami ada Candi Borobudur yang dikelola oleh pemerintah pusat, tetapi dari pengelolaan Candi Borobudur itu Pemda maupun masyarakat tidak menikmati hasilnya. Dari pengelolaan pajak dan retribusi, Pemda dilarang untuk memungut pajak karena itu dikelola oleh pemerintah pusat. Dulu sebelum tahun 2008 Pemda bisa menerima atau menarik pajak sebesar 4 miliar setahun, tapi kemudian karena dibatalkan oleh Kemendagri, Pemda tidak boleh lagi menarik pajak hiburan. Kemudian dari sisi masyarakat ternyata data yang ada, masyarakat di Kecamatan Borobudur itu masyarakat miskinnya dari 21 kecamatan, Borobudur menduduki urutan 17. Artinya masih banyak sekali masyarakat miskin yang ada di wilayah Kecamatan Borobudur yang notabene adalah lokasi ada Candi Borobudur. Ini kami mohon dari Kementerian Pariwisata, kami memang tahu bahwa sudah ada program PNPM Mandiri Pariwisata yang sudah digelontorkan, pengembangan desa wisata yang ada di Candi Borobudur, di wilayah sekitar Candi Borobudur. Namun ini ternyata juga belum signifikan untuk bisa mendrive atau mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Borobudur maupun sekitar Pemda. Kami mohon untuk bisa diberikan intervensi kebijakan agar ya daerah dan masyarakat juga bisa menikmati kue Candi Borobudur itu. Terima kasih Bu. Kami dari Pemda Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, Bu.
Dari Kerinci. dari Kerinci, Provinsi Jambi. Sebelumnya kami juga Kepala Dinas Pariwisata di salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu. Setelah kami di pariwisata Kabupaten Kerinci, kami melihat bahwa perilaku daripada Departemen Kepariwisataan Republik Indonesia itu hampir sama saja. Yang diperhatikan itu hanya daerah-daerah pariwisata yang sudah memang dibangun dan selesai di daerah-daerah seperti Bali, kemudian Sumatera itu di Toba ataupun di Sumatera Barat, tetapi tidak menyeluruh kepada seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Dari hal itu kita mengharapkan bahwa sehendaknya bahwa seluruh kabupaten dan kota di Indonesia itu ada event nasionalnya yang betul-betul diinstruksikan, dibuatkan satu standar. Jadi sehingga ada perhatian yang sama dari Kementerian Kepariwisataan terhadap seluruh kabupaten kota di Indonesia untuk masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, pembangunan ataupun untuk memperhatikan daerah-daerah tingkat 2 kabupaten dan kota se-Indonesia itu yang berupa destinasi itu sangat-sangat kurang sekali. Kalaupun ada event-event seperti daerah Kabupaten Kerinci yang sudah ada event nasionalnya, kita mengeluarkan dana miliaran rupiah, tetapi yang kita dapatkan dari perhatian pusat ataupun kemasukan lain jauh lebih kecil dari itu. Dari hal itu perlu pengkajian lebih signifikan lagi untuk bagaimana membangun kepariwisataan di tupoksi bidang Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk masa yang mendatang. Terima kasih. Sidoarjo ya Pak ya. Yang saya tanyakan terkait dengan pariwisata tidak lepas dari usaha hotel. Di Sidoarjo ini ada di airport itu ada hotel baru dibangun, sekarang belum bisa operasional. Terkendala ada 2 aturan kementerian yang berbeda itu. Ya. Yang satunya dari Undang-Undang 28 itu masalah undang-undang bangunan, ini jelas undang-undang untuk IMB ini yang berikan berhak berikan izin memang daerah bupati ya. Tapi di Undang-Undang nomor 1 dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 20 itu yang mengeluarkan IMB untuk kawasan bandar udara itu Kementerian Perhubungan. Setelah saya tanya, kalau memang yang berhak itu Kementerian Perhubungan, mana izinnya? Sehingga kami bisa segera proses TDUP-nya. Makanya katanya mau diresmikan Ibu, katanya mungkin akhir bulan ini barangkali. Nah, barangkali bisa segera proses TDUP-nya, asal ada keterangan resmi dari Kementerian Perhubungan bahwa memang yang berhak itu memang Kementerian Perhubungan. Nah, itu ada 2 peraturan, barangkali bisa dikoordinasikan dengan Kementerian PU yang berpihak ke mana. Tapi di sisi lain kami punya perda nomor 4 mengenai IMB. Jadi semua bangunan yang mengeluarkan IMB itu daerah, bukan pusat. Mohon dari Bu Mary bisa presentasi kami. Terima kasih. Yang saya hormati Bu Menteri, sebagaimana kita ketahui bahwa sumbangsih pariwisata terhadap pendapatan negara sangat besar sekali. Jadi, mohon maaf Bapak dari mana Pak tadi? Oh ya maaf, saya Mulyadi dari Kabupaten Sidoarjo. Dari Kabupaten? Sidoarjo. Sama dengan Bapak yang sebelumnya ya Pak ya, sama-sama Sidoarjo. Ya, kebetulan saya dari Dinas Pariwisata. Iya. Saya ulangi bahwa memang kita harus sadari sumbangsih bidang pariwisata ini sangat besar sekali pada penghasilan negara maupun daerah. Namun sayangnya kita ini sangat lupa bahwa kebanyakan yang kita garap adalah bidang-bidang pariwisata yang bersifat fisik. Tadi saya lihat bahwa ada beberapa daerah yang sudah disiapkan infrastrukturnya oleh pemerintah pusat, manakala daerah sudah punya satu potensi fisik daripada pariwisata itu sendiri. Sebenarnya kalau menurut saya, juga pemerintah pusat ini harus mempersiapkan terkait dengan pembiayaan pembangunan sosialnya, Bu. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin kita bisa lihat masyarakat Bali dengan masyarakat daerah Indonesia yang lain. Saya pikir di daerah Indonesia yang lain, baik di Papua, di Jawa maupun di Sumatera, banyak tempat-tempat wisata yang tidak kalah baik atau indahnya dari Bali. Tetapi ternyata destinasi pariwisata dari luar Indonesia banyak mengarah ke Bali. Hal ini saya dapat katakan karena memang masyarakat Bali siap
untuk menerima kunjungan-kunjungan wisata tersebut, sehingga persiapan tempat yang dijaga rapi dan lain sebagainya itu cukup bagus. Sedangkan daerah lain masyarakatnya belum siap, perilaku masyarakat belum siap. Nah, kiranya ini perlu dipikirkan oleh pemerintah pusat, ada alokasi pembiayaan untuk pembangunan sosial masyarakat itu sendiri, sehingga perilaku masyarakat bisa menerima akses segala macam dampak daripada pariwisata itu sendiri. Terima kasih. Terkait dengan pembagian retribusi terkait Candi Borobudur antar pusat dan daerah, ini memang bukan saja di hampir semua cagar budaya maupun taman nasional yang memang dikelola oleh pusat mempunyai permasalahan yang mirip-mirip. Ini yang kami juga sedang mencoba melihat bagaimana hal tersebut bisa dipecahkan, sehingga yang paling penting tentunya retribusi itu harus cukup untuk bisa digunakan untuk memelihara tempat yang menjadi cagar budaya atau taman nasional. Ini yang kami akan pelajari lebih lanjut. Sedangkan bagaimana suatu komunitas yang berada di sekitar daerah daya tarik wisata seperti Borobudur maupun tadi yang ditanyakan oleh Sidoarjo, bagaimana komunitas setempat itu bisa terlibat secara, jadi kita kalau konsep kita pariwisata berkelanjutan itu tidak saja dari segi lingkungan hidup, tetapi bagaimana berkelanjutan itu secara ekonomi, secara sosial, dan bahkan secara budaya. Dalam arti, kalau ada daya tarik wisata dan pariwisata yang berkembang di satu daerah, harus meningkatkan ekonomi di daerah itu, melibatkan komunitas di daerah sekitarnya, jadi sosial aspeknya, dan tentunya tidak terjadi kerusakan budaya dari setempat, ya. Jadi itu sebetulnya konsepnya. Bagaimana itu diwujudkan? Antara lain, ya kita melihat Bali itu, jangan lupa Bali tidak selalu seperti ini. Kalau 30 tahun yang lalu Bali tidak seperti ini. Bali memerlukan proses juga, di mana ada sekolah, ada pelatihan, ada perubahan di dalam masyarakatnya sehingga bisa menerima masyarakat dari luar dan melayani, ya, bagaimana melayani tamu, ya. Ini suatu proses. Jadi biasanya harus mulai dari mindsetnya dulu. Kita terima nggak orang luar datang ke rumah kita, ya, dan apakah kita bisa membuat dia welcome, karena tourism itu about welcoming atau menyambut dengan baik. Itu ada proses pelatihan yang harus dikembangkan. Jadi mungkin sekolah-sekolah pariwisata mulai dari SMK sampai dengan yang lebih tinggi, ini yang juga tengah kita ingin intensifkan, bisa kerjasama dengan pusat. Jadi saya ingin mendorong semua daerah yang ingin mengembangkan pariwisatanya mulai dari SDM-nya dulu, ya. Sebelum kita bicara infrastruktur, idealnya dua-duanya bisa berkembang secara bersamaan. Tapi walaupun infrastrukturnya ada, kalau SDM-nya tidak siap, itu juga tidak akan menguntungkan daerah setempat. Dan seperti PNPM Mandiri itu salah satu program yang kita kembangkan sehingga komunitas bisa didorong dikembangkan. PNPM Mandiri kita itu banyak bergerak di homestay, di kuliner, menjadi pemandu wisata, menyediakan seni pertunjukan. Nah, ini kita ingin lebih banyak tentunya, tapi dana terbatas. Jadi mungkin kita bisa kerjasama dengan daerah maupun CSR dari swasta dan private sector. Ini yang kita ingin dorong, tapi kita ingin punya modelnya sehingga akhirnya komunitas itu bisa mandiri, tidak perlu lagi bantuan. Kita dari segi pemerataan. Nah, pemerataan itu susah-susah gampang. Kita memang ada 88 KSPN yang menjadi target kita, dan di dalam KSPN itu ada daya tarik yang ingin kita kembangkan. Jadi ini memerlukan perencanaan dan proposal yang baik dari daerah, ya. Mengapa event ini perlu didukung? Bagaimana Anda rencana 5 tahun ke depan event ini akan menjadi nasional, akan menjadi internasional, dana sharing dari daerah dan berapa, pusat berapa, sponsor berapa. Jadi harus ada proposal yang jelas, dan level atau standar atau quality dari eventnya sendiri itu juga perlu diperhatikan, ya. Dan bagaimana kita menyiapkan event yang baik, ini juga sesuatu pembelajaran juga yang tentunya bisa ada suatu proses pelatihan juga.
Tadi mengenai izin airport, hotel di dalam airport, saya rasa itu pertanyaan yang penting. Kalau memang masih belum ada kejelasan, kami akan coba membahas itu dengan perhubungan dan PU ya, dan tentunya dengan peraturan daerah. Karena lambat laun akan banyak hotel yang akan diperlukan untuk dibangun di airport ya, dan ini merupakan sebetulnya salah satu investment yang bagus. Kalau kita lihat Dubai yang miliknya Emirates, dia mendapat income yang lebih tinggi dari hotel dan shopping mallnya yang di airport daripada dari penerbangannya ya. Jadi bukan hanya hotel sebetulnya, retail area yang ada di dalam airport itu adalah lahan investment yang canggih ya, canggih. Jadi ini saya akan jadikan PR untuk kami pelajari sehingga peraturannya bisa cukup jelas. Mungkin dari kami demikian, dan saya rasa ada panel berikutnya yang bisa langsung tanya kepada bapak-bapak dari daerah. Kami mudah-mudahan kita bisa melihat peningkatan investasi dan perencanaan yang lebih baik dari daerah. Kami di pusat siap memfasilitasi dan membantu di mana diperlukan. Terima kasih. Ya, kalau kita lihat pertumbuhan Wisman dari mancanegara, yaitu wisata dari mancanegara, itu pertumbuhannya sekitar 7-8%, tapi yang lebih besar justru dalam negeri ya, wisatawan dari dalam negeri. Nah, itu semua akan memerlukan investasi di industri pariwisata. Ya, salah satu estimasi yang dilakukan di minggu lalu, kita juga ada tourism investment seminar. Mereka estimasi dalam 3 tahun ke depan kita perlu 800 hotel lagi ya, untuk memenuhi permintaan yang ada, dan itu akan menciptakan lapangan kerja sekitar 200.000. Nah, kan terkait dengan Menko Hatta Rajasa bilang ada penurunannya rating. Bagaimana pengaruhnya terhadap apa? Rating dari standar? Bagaimana pengaruhnya terhadap investasi pariwisata? Kalau di pariwisata mungkin kita belum melihat dampaknya, karena mereka melihat dari segi visibility dan pertumbuhan yang kita alami dalam beberapa tahun terakhir ini, dan perkiraan untuk 5 tahun ke depan itu masih sangat positif, sehingga mereka kelihatannya kita masih melihat banyak minat untuk investasi, termasuk dari investasi dalam negeri ya. Banyak investor kita di dalam negeri yang sudah melakukan investasi, terutama yang di dalam kategori budget hotel, karena itu yang kelihatannya terutama untuk pasar dalam negeri sangat bagus ininya, yieldnya. Oke, ya, makasih. Kita melihat bahwa mereka melihat ada market untuk melayani, dan juga jangan lupa regional airlines. Jadi ada yang penerbangan yang dia hanya melayani kawasan dia, seperti lokal, Transnusa ataupun Riau Air gitu ya. Susi Air ya. Nah ini karena Indonesia besar sekali sih. Ya, dan mudah-mudahan akan ke Silangit ya. Ya, Silangit 2014. 2014. Supaya ke Danau Tobanya bisa terbang dari Medan. Hanya berapa tuh? Setengah jam kali, 20 menit. Ya. Bahkan dari Asia juga kita harapkan ke sana. Ya, dari Singapura bisa langsung, dari KL bisa langsung ke Danau Toba. Tapi masalahnya kan tidak semua tempat-tempat lokasi itu ada hotel yang mungkin cukup mumpuni lah, mungkin kayak daerah-daerah yang Papua dan lain-lain itu kan bilang perlu 800 hotel lagi. Nah ini di mana aja, Bu? Wah, itu tersebar di seluruh Indonesia. Karena kalau lihat Bali udah moratorium. Nggak semua tempat kita mau seperti Bali atau Jogja yang akan mendatangkan banyak orang. Karena tidak apa istilahnya carrying capacity-nya nggak mungkin. Tidak sama. Jadi ada yang akan tetap eksklusif atau small resort ya. Seperti Raja Ampat kita nggak mau banyak-banyak orang ke sana. Atau Danau Toba pun kita juga nggak mau terlalu sampai jutaan orang ke situ. Bukan mass tourism, tapi specialized tourism. Tapi dia harusnya stay long, spend more gitu. Oke, jadi untuk specialized tourism itu kita perlu hotel yang banyak ya? Ya, tapi perlu hotel yang memadai dan hotel yang sesuai dengan alam yang ada di situ. Jadi kita targetnya itu tidak, yang saya selalu tekankan, kita tidak hanya mengejar angka, jumlah, tapi lama dia tinggal, tapi kualitas. Kualitas itu artinya high spending and longer staying. Kalau tahun lalu average-nya berapa lama itu wisatawan? Average-nya 1 minggu. Tapi kalau kita lihat ke Wisman dari Eropa, dari Eropa terutama dan Amerika itu biasanya 2 minggu. Bahkan ada yang sampai 3 minggu. Ya. Harusnya setahun Nusantara lebih lama lagi ya? Kalau Nusantara paling lama dia 3-7 hari. Karena itu dari Mice itu tadi ya? Ya, kalau yang Mice justru yang paling lama.
Dia bisa 8 hari kalau ikut latihan. Sambil bisnis juga. Sambil berbisnis juga. Oke, baik. Iya.